Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utul 'ilma minal lahdi ilal lahdi. Al-ayat sallallahu alaihi wasallam. Habibul karim wa nahnu 'ala dzalika min syahidin alhamdulillah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang indah ini kita sampai detik ini Allah masih berikan nikmat kepada kita semua sehingga kita mampu melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid yang mulia ini setelah sama-sama melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Insyaallah dilanjutkan dengan ta'lim atau balighu. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke masjid ini Allah jadikan sebagai pahala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga semoga tercurahkan kepada Nabi pilihan Allah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para pembimbing, Buya, Bapak Ustaz Gadri, Hambali, Bapak-bapak, hadirin sekalian yang insyaallah pagi ini Allah muliakan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pagi ini kita akan mendengarkan balighu yang akan disampaikan oleh Saudara Ridho. Insyaallah untuk hari ini satu dengan tema seni interaksi Rasulullah SAW dengan tetangga. Mari kita sama-sama simak pemaparan Anda saudara Rio ini untuk sama-sama kita resapi, mudah-mudahan insyaallah bermanfaat untuk kita. Sebelumnya mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saudara Ridho, kepadanya dipersilakan. Ada di depan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu adzim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam agenda rutinan kita, agenda balighu
yang semoga melalui acara pada pagi hari ini yang terus kita coba untuk istiqomahkan menjadi suatu wasilah untuk kita supaya bisa bersama-sama, sebagaimana kita bersama-sama istiqomah dalam acara Baligo ini, begitu pula juga kita semoga dipersatukan bersama-sama dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa masuk dalam surga. Amin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga salawat serta salam ini juga selalu tercurahkan kepada keluarga beliau, istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita selaku umat beliau semoga mendapat syafaat beliau di hari pembalasan nanti. Amin. Melanjutkan pembahasan kita beberapa pekan yang lalu. Sebelumnya sudah pernah saya sampaikan mungkin seni interaksi Rasulullah. Ada yang masih ingat apa saja seni interaksi Rasulullah yang sudah disampaikan? Yang pertama dengan istri, ya, seni interaksi Rasulullah dengan istri. Yang kedua, seni interaksi Rasulullah dengan orang yang terkena musibah. Ya. Jadi sebetulnya latar belakang atau tujuan dan maksud untuk menyampaikan kenapa sih harus seni interaksi Rasulullah, karena belakangan sepertinya Muslim sudah mulai kehilangan sosok panutannya. Jadi mereka seolah-olah bingung untuk mencari role model yang paling paripurna. Sementara seperti yang saya bacakan ayat sebelumnya tadi, bahwa Allah sudah menjamin kalau misalnya mau melihat suri tauladan yang paling baik, sudah dijamin, digaransi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 tadi, bahwa Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling baik yang bisa kita teladani di muka bumi. Nah, maka di pembahasan di pekan ini, insya Allah saya akan menyampaikan bagaimana sih ini interaksi Rasulullah dengan para tetangga. Nah, ini mungkin yang menjadi sebuah hal yang sering kita lakukan dalam kehidupan bertetangga, bagaimana kita membina silaturahmi dengan tetangga. Karena belakangan mungkin kita sering melihat di berita-berita begitu, misalnya pencurian, kasus pencurian, ternyata yang mencuri tetangganya sendiri, atau perselingkuhan gitu ya. Ternyata setelah saya baca dalam buku ini, itu ada hadis yang Rasulullah SAW katakan bahwa semuanya itu lebih buruk daripada kita melakukannya dengan orang lain. Nanti saya akan sampaikan hadisnya. Jadi semoga kita bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang Rasulullah SAW contohkan. Sebelumnya saya ingin bercerita begitu ya. Jadi saya punya satu tetangga. Mungkin kalau tetangga-tetangga itu kan belakangan ya banyak kan itu orang-orang yang SMS, senang melihat orang susah melihat orang senang gitu ya. Tapi ada satu tetangga saya di rumah orang tua itu begitu senangnya kalau misalnya melihat ada tetangganya yang mampu gitu. Jadi waktu itu alhamdulillah ada kelebihan rezeki, misalnya ada yang punya motor, ada yang punya mobil, tuh dia selalu datang ke rumahnya. Alhamdulillah ya bapak udah punya motor, alhamdulillah bapak udah punya mobil. Walaupun saya nggak punya, setidaknya bapak punya. Saya bersyukur karena toh pun kalau misalnya saya terkena musibah, saya bisa pinjam bapak, bisa minta tolong bapak. Dan akhirnya betul, suatu malam bapak itu mengetuk rumah saya, ya dengan keras begitu ya, di tengah malam. Assalamualaikum gitu kan. Jadi bapak itu tiba-tiba bilang, Pak Yanto, itu ayah saya, Pak Yanto boleh pinjam mobilnya nggak Pak? Gitu. Jadi anak saya nih kejang-kejang Pak, ini butuh segera dilarikan ke rumah sakit gitu kan. Nah, karena melihat tetangga itu adalah orang yang baik, orang yang ikhlas, yang senang melihat orang senang gitu, maka tanpa berpikir panjang dipinjamkanlah mobil tuh. Pinjamkan mobil, keluar mobil dari garasi, dibawa saudara kita itu, tetangga kita itu ke rumah sakit. Ternyata sampai di jalan, sebelum sampai di rumah sakit, ternyata saudara dan tetangga kita itu sudah meninggal terlebih dahulu. Jadi ini adalah buah seorang tetangga yang memiliki kesenangan melihat orang senang gitu. Kita pun jadi legowo, kita enak kita mau minjemin, bahkan kalau bisa kita modalin sekalian. Itu adalah buah tetangga yang baik. Jadi ketika ada tetangga yang mampu, kita ikut senang, karena toh pada akhirnya kita bisa meminta tolong pada tetangga itu.
langsung masuk ke dalam pokok pembahasan. Jadi pertama, hadis yang pertama yang ingin saya sampaikan, mungkin kita semua hafal ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmal akhir falyukrim jarah." Gitu ya. Jadi hadis pertama Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Nah, ini adalah sesuatu yang Rasulullah SAW tekankan. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Ini juga selaras pasti ya. Ini menjelaskan tentang Quran surat An-Nisa ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa kita itu harus berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Dalam tafsir, tetangga dekat dan tetangga jauh itu maksudnya adalah tetangga dekat yang memiliki kekerabatan terhadap kita. Kan biasanya kalau orang Betawi begitu ya Pak. Jadi tetangganya itu saudara-saudaranya sendiri tuh. Jadi tetangga yang punya hubungan kekerabatan terhadap kita itu memiliki hak yang lebih utama untuk dimuliakan. Baru tetangga-tetangga jauh, maksudnya tetangga yang tidak memiliki kekerabatan. Atau bisa juga diartikan tetangga yang memang sebelah rumah, itu juga diutamakan. Baru tetangga-tetangga yang jauh. Nah, ini adalah salah satu penekanan dari Rasulullah SAW bahwa kita harus memuliakan tetangga kita, atau kita tidak bisa dilabeli oleh orang-orang, tidak bisa dilabeli dalam kategori orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah SAW juga bertetangga. Di Madinah dan di Mekah beda banget perlakuan tetangga-tetangga Rasulullah SAW. Jadi di antara tetangga-tetangga Rasulullah SAW yang ada di Madinah itu ada Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu tokoh Madinah ya, yang salah satu pemimpin, dan ketika Rasulullah wafat, tokoh Madinah orang-orang Madinah ini mengusulkan bahwa Sa'ad bin Ubadah aja nih pengganti khalifah setelah Rasulullah. Namun pada akhirnya Abu Bakar yang dipilih. Lalu ada juga tetangga Rasulullah SAW di Madinah itu ada Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah sahabat yang tempatnya kediami oleh Rasulullah ketika Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi waktu Rasulullah belum punya rumah, pindah ke Madinah, itu nginep di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, perlakuan para tetangga-tetangganya Rasulullah di Madinah itu sangat memuliakan Rasulullah. Bahkan para tetangganya itu membuat syair-syair yang bersyukur, tentang mensyukurinya berada di dekat Rasulullah. Sementara di Mekah, tetangga-tetangga Rasulullah itu sangat bertolak belakang. Jadi pernah dalam dalam sebuah riwayat sejarah, pernah Rasulullah SAW sedang sholat di dalam rumahnya. Dan ketika Rasulullah SAW sedang sholat di rumahnya, kemudian Rasulullah SAW menerima lemparan ari-ari domba ke punggung Nabi SAW. Jadi tiba-tiba ketika Rasulullah SAW sholat di rumahnya, ada yang melempar ari-ari domba gitu ya. Maka Rasulullah setelah menyelesaikan sholatnya, beliau keluar dan pergi ke arah pintu, lalu berkata, "Wahai keturunan Abdul Manaf, pertetanggaan seperti apakah ini?" Jadi pertetanggaan macam apa seperti ini? Kok bisanya kita lagi sholat dilempar ari-ari domba gitu. Nah, ini adalah contoh yang pernah Rasulullah alami dengan tetangga-tetangga yang baik dan tetangga-tetangga yang kurang baik. Nah, bahkan Rasulullah SAW juga pernah menekankan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Syuraih, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Demi Allah, dia bukanlah seorang mukmin sejati. Demi Allah, dia bukanlah seorang mukmin sejati. Demi Allah, dia bukanlah seorang mukmin sejati." Yaitu orang-orang bertanya, "Siapakah itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mereka yang tetangganya tidak aman dari kejahatan mereka." Nah, Ibnu Hajar
rahimahullah mensyaratkan hadis ini, yang dimaksud dengan tidak aman dari kejahatan mereka adalah tidak aman dari perbuatan mereka dan perkataan mereka. Jadi kalau misalnya kita bertetangga terus kita masih menjadi membuat sakit hati tetangga kita melalui perkataan maupun perbuatan kita, maka kata Rasulullah SAW, Rasul mengancam bukanlah mukmin sejati. Jadi kan misalnya biasanya ibu-ibu ngumpul gitu, terus ngobrol, ngerumpi, ngegibah. Nah itu berbahaya, hati-hati. Ancaman Rasulullah SAW, dia bukan seorang mukmin sejati. Jadi perbuatan maupun perkataan kita harus benar-benar jaga terhadap tetangga kita. Nah, langsung ke poin bagaimana Rasulullah SAW bersikap kepada tetangganya. Jadi Rasulullah SAW itu memotivasi para sahabat untuk memberikan hadiah kepada tetangganya. Jadi di antara salah satu keutamaan hadiah itu kan meningkatkan silaturahim, gitu ya. Mungkin melunakkan hubungan dari tadinya tidak baik-baik saja jadi lebih akrab, lebih baik, lebih cair. Maka Rasulullah SAW memotivasi para sahabatnya untuk memberikan hadiahnya. Kata Rasulullah SAW, wahai para muslimah, janganlah kalian membenci hadiah dari tetanggamu meskipun hanya berupa kuku domba, gitu ya. Jadi ketika tetangga memberi kita sesuatu pemberian, walaupun itu kecil, itu harus kita terima dan kita syukuri. Begitu juga hadis ini menjelaskan bahwa pemberian kita kepada tetangga itu nggak harus yang buah-buah banget gitu. Kalau misalnya kita ada apa yang berlebih, kasih ke tetangga kita. Barangkali mungkin ini adalah sesuatu yang tidak kita butuhkan lagi karena sudah berlebih. Mungkin ini bisa bermanfaat untuk tetangga kita. Tapi tidak juga kita memberikan sesuatu yang ketika kita menerimanya kita memicingkan mata. Gitu. Jadi boleh kita memberikan apapun itu yang sifatnya mungkin sesuatu yang kecil, tapi bukan juga berarti memberikan sisa-sisa yang sudah tidak bermanfaat lagi gitu. Kayak misalnya ngasih makanan yang udah basi misalnya, atau pakaian yang sudah misalnya tidak layak digunakan lagi. Jadi ini adalah sebuah motivasi dari Rasulullah SAW untuk memberikan hadiah, meskipun kata Rasulullah SAW tadi hanya berupa kuku domba gitu. Nah, di hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, jika kau memasak kaldu, maka beri air lebih banyak dan berbagilah dengan tetanggamu. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau misalnya kita memasak kaldu gitu, ini contohnya doang ya, maksudnya itu adalah buatlah makanan yang sedikit berlebih supaya bisa kita sisakan kepada tetangga kita. Mas kaldu, berilah air lebih banyak dan berbagilah kepada tetanggamu. Nah, ini juga sebuah keutamaan untuk kita berbagi makanan, karena kan makanan itu makanan yang saudara kita makan, yang tetangga kita makan, itu kan akan menjadi tenaga, dan dengan tenaga itu tetangga kita, saudara-saudara kita melakukan ibadah kepada Allah. Maka kalau menurut penjelasan Ustaz Khalid Basalamah, itu ketika seseorang yang menggunakan tenaga dari makanan yang kita makan, maka pahalanya termasuk untuk kita juga tanpa mengurangi pahala orang tersebut gitu. Dan ada juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman kepadaku siapa yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan dan dia tahu akan hal itu. Jadi sebenarnya konsep Islam itu seharusnya sudah tidak ada orang yang kelaparan lagi. Bahkan sampai ada tuh yang pemberitaan di Jakarta, walaupun mungkin sebetulnya agak ini juga ya, perlu kita cross check kembali, yang dikatakan meninggal karena kelaparan gitu. Dalam konsep Islam seharusnya tidak ada. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah menggaransi tidak beriman seseorang apabila dia tidur dalam keadaan kenyang tetapi tetangganya mati dalam kelaparan. Jadi apabila kita ada makanan, daripada sisa untuk diangkatin lagi besok, mending kita kasih ke tetangga kita,
Kalau misalnya dari kantor kita bawa makanan terlalu banyak, nggak habis untuk keluarga kita, ini kita kasih ke tetangga kita. Bisa jadi itu adalah wasilah kita supaya memberikan pahala untuk kita, begitu. Jadi pernah juga Rasulullah SAW diundang untuk makan sama tetangganya langsung, gitu ya. Jadi Rasulullah SAW diundang makan oleh Anas bin Malik, gitu ya. Jadi ibunya Anas bin Malik, Ummu Salamah, menyuruh Anas bin Malik untuk mengundang Rasulullah untuk makan di rumahnya Ummu Salamah, gitu ya. Maka Anas bin Malik datanglah ke rumahnya Rasulullah. Ternyata di rumahnya Rasulullah itu sedang berkumpul orang banyak, gitu kan. Terus Anas bin Malik menyampaikan undangan tersebut untuk hadir ke rumahnya untuk makan bersama, begitu. Ternyata Rasulullah SAW berkata, apakah termasuk orang-orang yang bersamaku? Karena Anas bin Malik mungkin gak di briefing sama Ummu Salamah, sama ibunya. Ya iyain aja gitu. Iya, bersama dengan orang-orang yang bersamamu, gitu. Akhirnya datang tuh berbondong-bondong Rasulullah dengan para sahabat. Ternyata di total ada 80 orang yang bersama Rasulullah ketika itu. Terus Ummu Salamah melihat orang yang begitu banyak berkumpul, ngomong ke Anas bin Malik, apa yang kau lakukan wahai Anas bin Malik, gitu. Karena makanannya itu nggak terlalu banyak, nggak cukup untuk 80 orang. Melihat mungkin hal-hal seperti itu, Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, gitu. Terus Rasulullah bertanya, apakah ada mentega di dalam, gitu kan. Terus Ummu Salamah menyodorkan mentega. Terus Rasulullah SAW memeras mentega tersebut dan berkata, ya Allah, tambahkanlah berkah di dalamnya. Ya Allah, tambahkanlah berkah di dalamnya. Terus akhirnya makan tuh para sahabat yang banyak itu. Ternyata makanan tersebut cukup untuk 80 orang banyaknya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi ternyata kita memberi makan sahabat kita itu ada keberkahan tuh, yang sedikit bisa jadi banyak kalau kita tulus ikhlas berdoa kepada Allah, gitu ya. Dan itu juga keutamaan tersendiri untuk menjamu orang-orang yang dalam keadaan lapar, gitu. Nah, poin selanjutnya, Rasulullah SAW juga pernah ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Ummu Salamah radhiyallahu an berkata, aku sedang bersama Rasulullah dalam satu selimut saat salah satu domba tetangga untuk masuk melalui pintu dan mengambil roti. Maka aku berdiri dan mengambil roti itu dari mulutnya. Rasulullah SAW berkata, engkau sebaiknya tidak mengambil dengan begitu kasar. Tidak ada kejahatan terhadap tetangga yang dianggap enteng. Jadi bahkan kejahatan tetangga atau kekurangan tetangga itu kita harus bersabar nih, kalau anjuran Rasulullah ya, kalau kita harus meneladani apa yang Rasulullah SAW contohkan. Jadi pernah ketika itu Rasulullah SAW sedang dengan Ummu Salamah, terus tiba-tiba ada domba masuk ke dalam rumahnya Rasulullah, gitu. Tiba-tiba memakan roti yang ada di rumah Rasulullah. Ketika itu Ummu Salamah bangkit dan mengambil roti yang ada di mulut dombanya. Ternyata Rasulullah SAW bukannya ngebantu narikin rotinya, Rasulullah malah mengatakan, engkau sebaiknya tidak mengambil dengan begitu kasar. Tidak ada kejahatan terhadap tetangga yang dianggap enteng. Nah, jadi ini luar biasa teladan Rasulullah SAW, bahwa sekalipun terhadap tetangga kita yang memiliki kekurangan, yang mungkin membuat kita tersakiti, terzolimi, itu sebaiknya kita bersabar dan mendoakan, gitu ya, supaya hal tersebut bisa diberikan hidayah tetangga tersebut. Sebagaimana tadi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ketika ada domba yang masuk, Rasulullah SAW bukannya bantu narik, malah menegur Ummu Salamah, mengatakan sebaiknya kita tidak begitu kasar. Tidak ada kejahatan terhadap tetangga yang dianggap enteng. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dan suri teladan dari Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak-bapak sekalian, apa yang disampaikan oleh saudara itu begitu gamblang, begitu banyak
apapun yang ada makhluk hidup baik manusia ataupun binatang misalnya tetap kita harus baik itu teladan Rasulullah yang perlu kita laksanakan sebagai umat. Kemudian ini kita ada mungkin tanggapan atau masukan seperti itu apa yang disampaikan oleh saudara itu. Ada masukan, persilakan. Yang pertama untuk oleh Bapak Haji Kadri. Haji Kadri itu dulu ya, nggak apa-apa. Dimohon untuk menyampaikan tanggapan atau masukan kepada saudara itu. Terima kasih. Pada Bapak dipersilakan. Mungkin agak kelamaan kalau saya masih komentar. Ya, kalau sudah berbicara Rasulullah, kalau berbicara Rasulullah itu udah ibaratnya itu udah melepaskan diri dari ruang dan waktu secara utuh dan sempurna. Karena dalam salah satu hadis itu orang Yahudi itu pernah datang. Yang pertama itu dia datang ke Umar, masalah ya. Ya Umar, coba bentuk konkret akhlak ini ada lagi akhlak. Akhlaknya Nabi itu bentuk konkretnya seperti apa? Bentuk konkretnya. Kata Umar, saya nggak tahu. Coba ke anaknya, pernah saya sampaikan. Mungkin anaknya si Fatimah itu tahu tentang bapaknya. Anaknya juga tidak tahu bentuk konkret akhlaknya Nabi itu. Coba pergi ke Bilal. Mungkin Bilal tahu tentang konkret akhlaknya Nabi itu. Dekat gitu ya Bilal. Bilal juga saya nggak tahu. Nah, kemudian datang. Oh itu Ali. Ali itu orang jenius, itu orang pintunya ilmunya Nabi itu ada di Ali, makanya ada nama 25 pintu pintu Masjid Haram itu dengan bagus dalam itu gelarannya Ali. Coba Ali, nah ya Ali coba nampakkan, buktikan, contohkan tentang bentuk akhlaknya Rasulullah itu seperti apa. Nah, terus langsung Ali menjawab, wahai Rasulullah, wahai sahabat teman Yahudi, bagaimana saya mau menampakkan atau menyampaikan tentang bentuk konkret akhlaknya Nabi? Saya ini manusia. Allah sendiri sudah memberikan gelar kepada Rasulullah itu. Jadi bukan ini gelar akhlak Nabi itu Allah sudah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu Allah. Bagaimana kita manusia ini menilai Nabi? Jadi bentuk konkret akhlaknya Nabi itu Allah sudah memelegitimasi. Coba itu. Bukan manusia ukurannya sudah. Jadi udah sempurna, makanya pernah saya sampaikan, jangan cari Allah. Ini dalam perspektif tasawuf. Cari Rasulullah, letakkan Rasulullah itu pada segala aspek kehidupan. Ini kita belajar ilmu. Ini sebenarnya. Sehingga Rasulullah itu ya udah nggak bisa lagi. Ini. Nah kemudian tadi ridho itu bagus ya. Tadi akhlak contoh Nabi sekali dia bertetangga dekat, tetangga jauh. Nah ini introspeksi buat kita. Makanya kembali kepada hal yang terkait dengan apa yang nanti ke depannya. Ini ada program kita pemerintah ini tentang bagaimana remisi polusi ini tidak akan ada lagi. Coba itu. Bagaimana kebersihan udara ini udah enggak gitu. Tidak bersahabat lagi gitu. Nah, ini letakkan ini sebenarnya.
bahwa kebersihan hati dan lingkungan itu sangat menentukan. Nah, terkadang kita ini berkaca terhadap diri kita. Kita aja dalam hal bertetangga dalam lingkungan ini, kita masih tanda tanya. Maaf, got kita nggak benar. Got kita nggak benar hari ini. Banyak got kita tersumbat. Ada got itu udah dipakai. Terus rumah kita juga udah lewat dari got. Pagar kita lewat dari got. Ini sebenarnya di desa ini banyak rumah-rumah. Apa namanya, pagarnya itu udah di luar apa namanya? Di luar got. Hal-hal yang seperti ini sebenarnya. Makanya tadi dalam hal makanan apa namanya, bau makanan aja itu kayak kota tetangganya. Nah, dalam hal kita jual rumah, kalau mau jual rumah jangan orang lain yang disuruh beli. Ajak tetangga dulu yang di pinggir kanan, di pinggir kiri, atau mungkin di belakang, atau mungkin di depan, karena mungkin dia bisa membesarkan rumahnya. Tapi karena kebencian kita, terkadang rumah kita tidak jual kepada tetangga kita. Padahal kita seorang muslim. Aduh, makanya saya terheran-heran sisi keislaman kita ini kayak apa. Contoh juga kita, maaf, dalam lingkungan masjid terbanyak kita banyak melakukan orang luar. Ini sebenarnya dalam hal kita ukhuwah itu harus kita tanamkan. Nah, contoh kayak seperti kemarin ada tetangga yang meninggal, kita semua yang bergerak tanpa dalam tanda petik ada keikhlasan kita berbuat terhadap tetangga yang meninggal, yang apa begitu. Nggak ada, bukan orang luar. Ini cerminan buat kita semuanya. Bagaimana? Jadi ini apa namanya, dalam hal kita menjaga ya Rasulullah itu sebagai suri teladan itu, saya katakan berulang kali. Jadi dalam hal apapun ibadah kita, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, lihat Rasulullah itu. Jadi kalau sudah kita jadikan Rasulullah itu sebagai way of life, waduh, benar-benar sudah teladan sempurna sudah segalanya. Kita dapatkan aku filosofinya ada pentingnya Pak. Ya, kalau saya mau bahas tentang Rasulullah ini ya nggak berlebih dan nggak berujung. Baik Bapak, terima kasih Bapak ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ya, pertama pengupahan nama kita. Kemudian dipersilakan kepada Bapak Ketua DKM kita ya, Bapak Mufisir. Dipersilakan untuk memberikan tanggapan ataupun mungkin masukan gimana untuk itu Pak. Dipersilakan kepada Bapak. Terima kasih. Terima kasih moderator. Apresiasi yang pertama, Mas Ridho semakin mantap untuk menyampaikan ramahnya. Itu poin yang paling apresiasi, karena pertama anak muda, yang kedua runtun penyampaiannya itu dari sholawat, dari mukadimah itu runtun sekali sampai isi daripada penerangannya. Yang kedua, yang ketiga saya ambil daripada isi penyampaiannya itu hal baru, yaitu SMS tadi. Jadi tetangga senang melihat tetangganya senang, dan sedih melihat tangganya sedih. Itu yang saya ambil poin. Mudah-mudahan itu bisa menjadi apa ya, kita terapkan amalan-amalan setiap hari kita pada tetangga. Mungkin 2 poin itu yang saya sampaikan ke Mas Ridho. Mohon dijaga keistiqomahan penyampaian untuk kedepannya, bisa ditularkan ke anak-anak muda. Mungkin udah bisa masuk untuk anak-anak muda, memberikan gambaran-gambaran bagaimana Rasulullah setiap harinya, bagaimana keteladannya itu. Tidak ke yang tua aja, tapi bisa masuk ke anak muda dan mempunyai sumber yang jelas. Jadi kalau sekiranya ditanggapin pendengar itu mempunyai sumber yang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kemudian barangkali Pak Hairudin, dipersilakan Bapak untuk tanggapan masukannya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kurang keras. Sedikit volume. Maka diutuslah seorang nabi itu memperbaiki akhlak manusia. Jadi nabi itu benar-benar teladan buat kita. Jadi yang lagi masalah hadis yang itu tetangga tadi tidak mendapat masuk, jangan masuk surga atau surga tidak dapat kalau kita tidak benar dengan tetangga. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas masukannya. Dipersilakan untuk Buya untuk memberikan tanggapan atau masukan pada seperti kita. Dipersilakan. Baik, tadi bicara itu 27 menit. Dan secara umum ya bagus saja runtut gitu kan. Namun itu karena kita itu dilihat orang, yang itu kan buka-buka ini kan. Nah itu jangan gara-gara buka-buka ini yang dilihat tangannya bukan buka-buka. Jadi lebih banyak tangannya untuk buka-buka, tangannya nggak sempat naik gitu. Sebenarnya tangan ini yang mengeksentuasi di tangan itu kan. Anda ikat tangan Anda dibuka-buka ini. Padahal tangan itu sebagai body movingnya menekankan sesuatu apa yang Anda bicarakan kan. Saya, apakah kita kayak gitu kan. Tapi Anda sibuknya buka-buka ini. Nah itu satu kelemahan ya, di dalam praktisnya. Itu yang saya lihat di situ kelemahannya. Ya ini Anda gara buka-buka, Anda punya aksentuasi itu tidak lagi, padahal moving ini diperlukan. Kemudian banyak lagi nya. Kalau dihitung barangkali lebih 10. Ya. Karena di dalam satu bicara nanti sebelum Anda bicara kan nanti orang dulu gitu nanti. Pasti gitu. Lagi. Ya, jadi nya agak banyak kan. Saya lihat ya. Nah, namun isinya sudah banyak lah, ada runtutnya itu. Itu saja saya lihat body movingnya dengan nya gitu kan ya. Dan persiapannya cukup matang gitu kan ya. Cuman antum terikat di situnya kan. Antum ikat di situ dia nggak lagi warna body movingnya jadi tidak muncul gitu kan. Tapi alhamdulillah udah bagus. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi ini yang sudah jauh lebih meningkatkan lagi untuk tema sangatlah bagus. Mengguru-gurunya biar kami dikurangi sehingga betul-betul lebih bagus lagi ke depan insyaallah. Makasih ya. Nah lanjut untuk masukan dari Bapak kita, Bapak Jatmiko. Bapak mohon maaf sekarang malam Pak. Jadi saking tenangnya jadi saya lupa mohon maaf dengan Bapak Jatmiko. Dipersilakan Bapak. Terima kasih Pak Yusef sebagai moderator. Jadi ini adalah kajian ya, bukan ngaji kuping. Kajian itu berarti dikaji secara mendalam, dibahas secara mendalam agar bisa menangkap esensi dan substansi dari sebuah narasi. Kalau saya menangkap memang banyak tingkatan-tingkatan ya di dalam memahami sebuah interaksi sosial dengan tetangga. Tadi temanya itu kan dengan tetangga. Dari sekian banyak yang disampaikan, seingat saya belum ada ayatnya yang keluar. Padahal kata Aisyah, akhlak Nabi adalah Al-Quran.
dengan manusia itu secara universal itu kan sama, punya perasaan, punya harga diri, itu sama. Yang nggak percaya Tuhan dan yang percaya Tuhan itu manusia sama. Bagaimana Islam mengajarkan itu kan sifatnya teknis. Kalau Nabi berdua dengan teknis. Tapi saya tertarik dengan dua ayat di dalam Al-Quran. Surat Nun ya. Ayat 4, Pak Putri apa ya? Namanya apa itu ayatnya? Bahwa akhlak Nabi itu agung. Itu ayat itu bukan. Dan Al-Ahzab ayat berapa itu saya lupa. Uswatun hasanah, keteladanan. Saya harus ngambil contoh ya, harus ngambil contoh. Kenapa kalau bukan orang Islam, kok baiknya bukan main? Dia tuh niru siapa? Niru siapa ya? Ambil contoh aja lah, anaknya Ridwan Kamil itu kan tenggelam 14 hari dicari nggak ketemu. Suatu saat seorang guru SD melihat di bendungan perahu, akhirnya ketemu 14 hari. Ridwan Kamilnya kan apa namanya nadar, kalau ketemu akan dikasih hadiah, kasih hadiah 1 miliar rupiah ya. Kalau didolarkan ya sekitar 80.000. Tapi ditolak. Alasannya tentu saja betapa sedihnya orang tuanya, rasa empati. Nah, yang sifat begini itu bagaimana memahaminya dalam konteks hadis Nabi, dalam konteks risalah Islam kan? Masih itu harus dikaji kan gitu kan. Polanya ada, dalilnya ada, kita pengembangannya bagaimana. Dan saya harus mengulang lagi agar bisa tuntas. Saya senang dengan ceramahnya apa itu Hasyim Musadi. Di orang-orang kafir yang kita anggap kafir, orang-orang barat, barang hilang bisa ketemu. Di kita barang ada bisa hilang. Yang ada hilang ya. Bagaimana memahami ini? Itu sama. Sementara yang disampaikan itu kan hanya teknis ya, Nabi sifatnya begini. Itu universal. Karena risalah Islam itu universal. Akhlak manusia itu pada dasarnya sama. Hanya di sini harus ada keteladanan. Saya kira itu, jadi saya hanya menjawab akhlak manusia. Ya kan? Bagaimana kalau orang bukan Islam kok bisa baik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi orang yang di luar kita non muslim itu kadang-kadang lebih peduli, lebih baik harusnya. Ada yang barang yang ada yang bisa hilang itu barang walaupun tidak dijaga tidak hilang. Kayak waktu juga harus dikaji ya. Baik, makasih. Kemudian untuk Bapak Suparman barangkali dipersilakan untuk masukan tetap di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sekali atas apa yang disampaikan oleh Mas narasumber tadi itu. Alhamdulillah, Nabi adalah merupakan suatu contoh suri teladan kita. Makanya alhamdulillah sering-sering disampaikan seperti apa yang disampaikan oleh narasumber tadi itu sangat menginspirasi kita semua. Jadi itu kan supaya kita ini jamaah tahu perilaku Nabi adalah orang yang disebutkan oleh Allah. Nah itulah menjadikan contoh untuk referensi kita dalam kehidupan sehari-hari.
Ya, tadi sampaikan masalah kuah, kasih kuah yang banyak. Ya, biar tetangga kalian itu merasakan. Itu baru satu item. Masih banyak video yang lain yang Nabi mungkin kita kalau dijabarkan mungkin seharian nggak habis kali ya. Seperti Nabi menyuapin orang yang sakit, padahal dia sendiri disumpahin tiap hari. Tapi sempurna manusia yang pilihan ya kan. Walaupun dia disumpahin tiap hari, tapi tetap aja dia menjalankan ini kan. Begitu itu tinggal siapa ini yang nyuapin saya gitu kan. Nggak tahu padahal bahwa yang nyuapin dia adalah seorang Nabi besar ya kan gitu. Nah itu hal seperti itu memang harus perlu di-share ke jamaah ya kan. Paling enggak ini untuk pencerahan bagi jamaah. Kan banyak, nggak semua jamaah tahu tentang itu kan gitu. Masih banyak hal-hal lain yang jamaah nggak semuanya tahu gitu. Terima kasih Mas narasumber, mudah-mudahan ini menjadi masukan untuk jamaah kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Manan. Ya, Baik, berikutnya saudara kita Pak Ustaz Al-Habib. Boleh Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ananda Ridho yang alhamdulillah dari hari ke hari, dari penampilan ke penampilan, alhamdulillah ada selalu peningkatan baik di dalam menyajikan materi maupun di dalam menyiapkan materi, dan kemudian dengan penyampaian yang semakin berkembang dan semakin baik. Dengan demikian berarti ada manfaat untuk mencapai tujuan daripada balik ini. Semoga kepada Pak Ketua DKM ini mungkin barangkali bisa kita tingkatkan secara mengasahnya, sebagaimana kemarin salah satu maghrib kalau nggak salah, yaitu tidak ada imam sama sekali, tapi selalu kita dengar dari yang saat itu jadi imam merasa tidak berani banget, takut, tapi karena terpaksa akhirnya tampil juga, sehingga nyaris semua bajunya itu basah karena keringat. Ini adalah karena ketidakbiasaan, dan kalau karena terpaksa akhirnya tampil. Nah, oleh karena itu kepada Ananda Ridho supaya bisa ditingkatkan lebih ini lagi untuk penyampaiannya ke arena-arena yang barangkali lebih resmi dan lebih banyak didengar oleh orang, seperti ketika tausiah takziah umpamanya. Ini memberanikan diri, karena kita ini Allah bisa karena biasa. Tapi kalau tanpa membiasakan, tanpa mau membiasakan, ini enggak ini juga. Kemudian berikutnya tentang materi yang disampaikan tadi, untuk mengakui paripurnanya interaksi Rasulullah dengan tetangga, bahkan dengan masyarakat luas, bahkan untuk dunia, sesuai dengan kehadiran dan waktu kehadiran beliau di muka bumi, yaitu diturunkan kepada masyarakat yang jauh dari berakhlak dan berbudi pekerti, sehingga begitu beliau tampil, apa motonya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti manusia. Nah, kalaulah menyempurnakan, akan menyempurnakan, tentu pasti orang yang paripurna memiliki akhlak. Lantas kalau Allah katakan, kalau Aisyah katakan, wa khuluquhul Quran, Muhammad itu adalah Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang duduk, Al-Quran yang berbicara. Dengan demikian sehingga kelihatan dalam sifat-sifatnya
sifat Rasulullah yang sangat menonjol bukan hanya sekedar SMS saja, akan tetapi lebih daripada itu. Beliau memperlihatkan bagaimana berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada. Ini jangankan pemaaf. Kalau pemaaf itu mungkin belum sampai kepada tingkat ingin berbuat baik. Kalau beliau enggak, yaitu bagaimana selalu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Seperti yang Pak Ustadz katakan tadi, seorang buta yang selalu mencaci maki beliau, tetapi tidak pernah absen kalau waktunya datang menyuapin si buta tadi. Ini kan berarti berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Jadi berita kesohor dari rumah beliau ke masjid, tetangganya yang sakit, kemudian padahal tetangganya itu menjadi pelanggan yang selalu meludahinya, meludahi Rasulullah. Tapi ketika tetangga itu sakit, belum ada yang lain yang datang kecuali beliau dulu yang menyampaikan, sehingga menjadi tanda tanya, kenapa orang ini tidak berbuat jahat lagi kepada saya? Kenapa kira-kira? Akhirnya dilihat rupanya sang pembuat jahat itu adalah sedang sakit. Kembali ke rumah, dicarikan penawar, dicarikan makanan, dibalas dengan kebaikan yang jauh dari jangkauan orang yang berbuat jahat itu. Nah, kalaulah seperti apa yang dikatakan oleh Pak Hadi tadi, berbicara tentang akhlak Rasulullah, ya nggak habis-habisnya. Yang penting kemampuan kita untuk menggali, kemampuan kita untuk mencari, dan kemampuan kita untuk menyajikan. Akhirnya saya terima kasih kepada Ananda Ridho untuk lebih dikembangkan lagi dan dibiasakan untuk disampaikan di mana dan kapanpun saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya dong, biar adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada, saya manggilnya Abang Ridho. Iya Bang. Karena emang kalau ngobrol kita, saya manggilnya Abang, dimanggilnya Bapak, jauh banget nih. Emang kajian-kajian seperti ini harus terus disampaikan ya. Sebenarnya sih dari dulu saya kecil itu sering juga nih mendengar gini, dan sudah hampir dijalankan gitu. Maksudnya sudah berjalan pada saat saya kecil gitu. Contoh sederhana aja, itu ketika sahur bulan Ramadan sampai hari raya itu, tetangga satu kampung saya itu, satu RT itu memang ya saling memberi gitu. Kita memberi ini tiba-tiba dibalas. Itu hampir sudah berjalan begitu ininya di satu RT saya waktu saya kecil gitu. Memang makin kesini makin agak berkurang, makanya ini perlu juga disampaikan kembali. Mudah-mudahan ya di BSI ini juga bisa menjalankan apa yang telah diajarkan Nabi. Terus yang kedua, satu hal ini saya mau tanya, ini bukunya ini terjemahan atau ada itunya? Terjemahan apa? Terjemahan. Sebab saya ada terulang lagi ketika dari Ummu Salamah itu terdengar saya radhiyallahu anha. Seharusnya Ummu Salamah ini mana secara kaidah bahasa seharusnya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, mana? Kalau laki-laki tunggal ya anhu, ya mungkin itu aja yang perlu diperhatikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Mas. Silakan. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Mungkin solusi untuk kita semua pada hari ini Ananda Ridho yang memberikan materi. Saya ingat salah seorang gubernur kami, yaitu almarhum Bapak Insinyur Azwar Anas, itu dalam memberikan materi, beliau membawa kertas kecil, ya kertas kecil. Di kertas kecil itulah sistematisnya ada berapa poin yang mau dibicarakan, karena takut lupa dan dicatat di kertas-kertas kecil aja, sehingga tidak membawa buku yang besar dan tidak membolak-balik yang itu juga mengganggu perhatian para audien di dalam kita berbicara. Sehingga waktu itu dari lembaran pertama selesai, dibalik ke bawah, kemudian selesai ada mungkin 4 atau 5. Dan itu pernah saya cobakan, alhamdulillah itu memberikan solusi untuk orang tidak tahu bahwa materi yang kita sampaikan itu dari poin per poinnya kita juga tidak hafal gitu. Namun dia praktis kelihatannya dan sistematis. Itu mungkin solusinya yang dia harapkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi saya terlihat ya prosesnya tidak terlihat besar bahwa kita baca dan sebagainya. Terima kasih. Silakan Mas Ridho. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada para pembimbing, guru-guru, para jamaah yang sudah memberikan kritikan dan masukannya. Semua bisa saya terima dan saya berusaha untuk menjadi lebih baik. Mungkin sebagai penutup, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari sekalian. Baik, kita sama-sama tutup kali ini dengan membaca hamdalah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Anu